Halo guys, selamat datang kembali di channel gue Muda Berani. Oke guys, hari ini hari Minggu tanggal 6 April 2025. Jadi di video kali ini gue pengen ngomong tentang delay gratification. Jadi video kali ini gue akan membahas apa itu delay gratification, kenapa itu penting buat hidup kita, dan juga gue akan sertakan apa aja pengalaman gue saat gue melakukan delay gratification dan apa hasil yang sudah gue dapatkan sekarang ini. Oke, tanpa berlama-lama, gue akan mulai aja ya. Oke, jadi mungkin kalian udah sering dengar ya itu apa itu delay gratification, dan kalian pasti udah tahu ya kalau kesuksesan finansial itu pasti nggak ada yang instan. Dan apapun kalau mau berhasil di dunia ini nggak ada yang instan tanpa adanya perjuangan. Jadi kenapa gratification itu penting? Pertama-tama kita tahu dulu deh. Mungkin banyak dari kalian udah tahu ya secara sederhana, delay gratification itu tuh adalah kemampuan kalian untuk menahan keinginan untuk membeli sesuatu barang atau kepuasan sesaat untuk sesuatu yang nantinya lebih besar atau lebih menilai di masa depan. Misalnya, kalian pengen banget beli baju hari ini, tapi daripada beli baju mending kalian nabung uangnya dan milih investasi untuk masa depan yang lebih stabil. Misalnya kalian beli emas atau nabung di obligasi atau nabung di Bitcoin gitu yang pada akhirnya nanti dalam jangka panjang itu harganya akan naik terus. Jadi daripada kalian membeli sesuatu yang secara impulsif atau sesuatu yang harganya akan terdepresiasi di jangka panjang, contohnya mobil, baju, atau misalnya atau liabilitas lah yang pada saat nanti akan turun. Nah, kenapa gratification itu penting dalam keuangan kalian? Nah, gue pengalaman aja deh. Karena kita tuh sebagai manusia pasti kan keinginan kita itu tidak terbatas dan gak ada habisnya kalau lu cuma mikirin keinginan lu doang. Pertama-tama lu harus ubah mindset lu kalau dibalik kesusahan lu sekarang pasti ada kesenangan nanti. Ingat kata pantun yang pernah diajarkan waktu sekolah, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu artinya apa? Artinya kalian harus menabung sekarang, baru bersenang-senangnya nanti menikmati hasil tabungan kalian atau hasil investasi kalian. Karena kalau kita selalu impulsif buying itu atau membeli hal, misalnya gue pengen beli mobil Rolls Royce hari ini tapi gue nggak punya duit atau duitnya belum cukup, gue paksain kredit 5 tahun atau kredit 10 tahun, kan itu kan menghancurkan savings rate kalian gitu loh. Nah tapi nanti pas udah punya Rolls Royce cuma sebentar, di situ lu nggak puas lagi, lu pengen punya helikopter misalnya gitu. Nah itu kan nggak bijak ya untuk keuangan kita ya. Jadi dengan kalau misalnya kita udah ada KKB atau kredit kendaraan motor, pasti kan harga mobil itu pasti juga akan terdepresiasi pas udah lunas KKB-nya kan. Nah makanya kita nanti kalau misalnya menyicil pasti kan akan kesulitan mengelola uang dengan bijak. Nah makanya itu seiring waktu keputusan-keputusan kecil ini bisa menghambat kita untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang. Maka seperti misalnya kalian bisa aja kan daripada kalian beli Rolls-Royce, mending kalian nabung Bitcoin. Nah, karena gue udah ngelakuin nabung Bitcoin dari tahun 2023, ya puji Tuhan udah untung lah, udah lebih lah dari 50%, sekitar 70-an persen lah dari 2023. Dan gue tetap tabung dari gaji gue minimum ya tiap minggu lah sekitar ya 100-200 dolar lah tiap minggu gue usahain, karena gue tahu Bitcoin itu tidak akan mengecewakan dalam jangka panjang. Gue juga ada nabung di saham, tapi ya saham Apple atau saham seperti misalnya Microsoft atau Nvidia, atau juga gue nabung di emas gitu. Karena tujuan gue nih, gue pengen mencapai financial freedom. Gue pengen punya rumah sendiri dan gue punya
pengen punya dana pensiun dan dana darurat yang cukup. Karena kalau lu nggak punya dana darurat yang cukup, suatu saat lu di PHK, nanti lu abis itu lu bingung, lu akan kelimpungan. Gimana lu akan menghidupi keluarga lu, gimana lu menghidupi diri sendiri, apalagi bagi kalian yang sandwich generation. Nah itu pasti pusingnya akan double. Oke, sebaliknya pas gua nunda beberapa kepuasan gue bisa memanfaatkan time value of money gue, di mana uang yang gue pakai tadi kan, yang tadi gue bilang gue bisa investasiin atau simpan hari ini dan akan berkembang menjadi berlipat-lipat ganda di masa depan. Nah, makanya gue pakai uang itu tuh pertama-tama gue untuk invest di diri gue sendiri, untuk investasi level ke atas lah. Nah, kenapa investasi level ke atas? Karena lu harus mendapatkan value atau informasi atau skill yang akan bisa membuat lo menghasilkan uang jauh lebih banyak. Nah, kenapa dimulai dengan diri sendiri? Karena dengan informasi, dengan value, itu akan mengubah mindset lu, mengubah cara lu berpikir. Dengan mengubah cara lu berpikir, nanti akhirnya tindakan lu juga akan berubah. Nanti habit lu atau kebiasaan lu juga akan berubah. Makanya gue selalu tekanin di sini kalau delayed gratification itu atau mindset itu sangat penting. Semuanya itu dimulai dengan mindset, itu aja intinya. Jadi gue juga mau berbagi pengalaman pribadi gue. Dulu waktu gue pertama ke New Zealand, gue kan juga dalam kondisi yang tidak memegang uang sama sekali. Gue kesini, gue kerja, gue dapat gaji pertama. Ya gaji pertama gue tabung, gue beliin lah misalnya emas gitu, atau gue tabung buat dana darurat waktu itu. Terus gue juga kuliah di sini, gue biaya sendiri. Gue nggak mau pakai student loan karena gue harus bayar balik, itu seperti semacam pinjaman. Gue nggak mau itu mengganggu savings rate gue. Jadi gue lebih memilih gue nabung buat bayar sendiri kuliah gue nabung buat dana darurat, gue nabung investasi, supaya nantinya gue bisa menghasilkan uang yang jauh lebih banyak nantinya. Gue sadar waktu itu gue pernah impulsive buying, gue beli sesuatu yang nggak ada fungsinya, tapi pada saat itu gue nggak pernah merasa puas gitu. Jadi akhirnya duit gue tetap habis yang gue nggak tahu kemana habisnya. Nah, pada mulai setelah pandemi tuh, gue mulai cari ide. Oh, ternyata kan restoran kan nggak bisa makan di tempat kan. Lu cuma bisa delivery gitu, atau lu pick up lah gitu. Nah, waktu itu lagi menjamur banget tuh namanya Uber Eats. Nah, Uber Eats itu semacam GoFood atau GrabFood lah kalau di Indonesia. Nah, waktu itu gue ada lihat pendaftaran, ya udah gue ambil kesempatan itu. Nah, kebetulan gue juga udah punya mobil, ya bukan mobil mahal, masih mobil murah. Nah, mobil gue tuh mobilnya boros banget dalam bensin ya, istilahnya. Seminggu tuh gue bisa lebih dari $100-150, sekitar 1 juta atau 1,5 juta seminggu gue habisin karena gue narik Uber. Tapi buat bensin gue boros, akhirnya gue juga boncos. Nah, akhirnya gue mutusin untuk beli mobil waktu itu, mobil hybrid. Ya puji Tuhan gue jauh lebih menghemat, karena gue cuma perlu mengeluarkan uang sekitar 800.000 lah untuk 2 minggu. Tapi gue juga ngubah di sini. Nah, semenjak gue beli mobil itu, kenapa gue memutuskan beli mobil? Padahal tadi di awal gue bilang jangan beli mobil dulu, atau karena mobil itu akan terdepresiasi. Iya, gue tahu mobil akan terdepresiasi, tapi gue membeli fungsi, bukan beli gengsi. Gue bisa aja nyicil sekarang mobil seharga 500-an juta, padahal gaji gue belum segitu. Jadi gue harus ambil kredit 5-10 tahun, dan gue tahu kredit itu pasti akan ada bunganya, dan itu akan membuat gue tertekan tiap minggunya harus keluar uang untuk bayar kredit mobil. Nah, akhirnya gue trade in mobil gue beli mobil hybrid.
Dan mobil hybrid itu sampai sekarang sudah sangat banyak membantu gua dan sudah balik modal untuk harga yang gua keluarkan untuk membeli mobil tersebut. Nah, karena mobil tersebut sudah membantu gua, jadi gua bisa bilang mobil gua itu adalah aset, bukan liabilitas. Walaupun nilainya akan turun, tapi mobil itu kan juga menghasilkan uang dengan cara ngubah gitu. Kecuali mobil itu hanya untuk lu pakai untuk keperluan keluarga ya, atau keliling-keliling misalnya, atau untuk ya cuma sekedar gaya, ya itu dinamakan liabilitas. Beda ya aset sama liabilitas. Jadi gue bisa bilang mobil gue itu aset karena itu masukan gue uang. Kedua, uang yang gue tabung semenjak dulu gue belikan dulu emas dan bitcoin. Nah lumayan lah, emas sama bitcoin udah berkembang, uang gue juga berkembang. Nah di sini gue baru belajar apa pentingnya investasi untuk jangka panjang. Nah gue juga belajar kalau menunda kepuasan sesaat itu atau delay gratification sangat penting, karena target gue pengen punya rumah sendiri. Gue pengen beli rumah tuh KPL jangka pendek di Indonesia, karena gue tahu KPL kalau lu nyicil 20, 25 tahun, 30, bahkan 30 tahun, itu bunga floatingnya itu nggak kira-kira, yang mana lu akan mengeluarkan uang hanya untuk bunga itu lebih mahal daripada harga rumahnya sendiri. Oleh karena itu gue mikir kalau gue nabung di New Zealand dan gue beli rumah di Indonesia, mungkin itu akan jauh lebih bijak, karena gue bisa menginvestkan uang gue untuk nantinya rumah masa depan gue, dimana harga rumah pasti akan naik tiap tahun, harga bahan bangunan pasti akan naik tiap tahun. Jadi makanya gue nabung uang gue supaya nantinya gue bisa belikan rumah di Indonesia. Yang ya gue nggak perlu lah harga yang em-eman, tapi gue perlu ya 500 juta udah cukup, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Yang penting rumah bisa terhindar dari hujan dan panas, rumahnya nyaman, rumahnya juga cukup buat keluarga gue nanti. Jadi gue pengen supaya uang gue tidak habis sia-sia untuk hal yang gue nggak tahu itu buat apa. Oke, gimana caranya kita menunda kepuasan dalam kehidupan sehari-hari? Nih gue kasih tipsnya ya. Yang pertama, buat tujuan keuangan yang jelas. Tentukan apa jangka pendek keuangan lu, jangka medium lu, dan jangka panjang. Misalnya lu tentuin apa yang lu ingin capai dalam 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Dengan punya tujuan yang jelas, lu akan lebih mudah mencapai kepuasan tersebut dalam jangka panjang. Contoh, misalnya 5 tahun lagi gue pengen pulang ke Indonesia, gue pengen punya bisnis sendiri, gue pengen punya rumah sendiri. Nah, gue nabung dari sekarang supaya nanti 5 tahun ke depan impian gue tercapai. Gue bisa pulang ke Indonesia dengan tabungan yang cukup, gue nggak ada utang, gue juga bisa membuka usaha gue sendiri di Indonesia, supaya nanti uang itu bisa gue kembangin lagi, gue putar lagi, supaya bisa menghasilkan uang yang lebih banyak. Kedua, buat anggaran. Nah, coba deh, pengeluaran sekecil apapun, mau lu kuah cuma beli permen 1.000, ya lu tetap lu catat. Karena pengeluaran kecil tapi lu lakukan dengan sering, itu pasti lama-lama akan menggunung juga. Misalnya lu cuma kuah buat beli minum 3.000 kayak 30 hari, berarti udah 90.000. Jadi pastiin lu mengalokasikan sebagian tabungan lu untuk investasi dan juga untuk masa depan. Gua saranin di sini dengan cara 50 30 20, 50 untuk kebutuhan sehari-hari, 30 untuk lu tabung, dan 20 untuk investasi. Nah, kalau investasi bisa aja nanti lu tabung lah. Sekarang kan emas lagi naik ya, karena emas ini biasanya naik karena ada kondisi misalnya resesi atau pandemi. Nah, lebih baik lu nabung di emas zaman sekarang, lu beli, nah lu jual nanti 5 tahun ke depan, pas 10 tahun ke depan. Atau lu mau beli Bitcoin, karena diprediksi Bitcoin akan mencapai 1 juta dolar di 2030, itu boleh juga, itu pilihan yang sangat bijak. Oke, 3, ganti kebiasaan belanja impulsif dengan kebiasaan yang produktif. Misalnya, daripada lu keluar belanja
tapi uang duit itu habis doang, mending atau lu scrolling sosial media yang zaman sekarang tuh bener-bener masif banget ya. Scrolling itu apalagi di kalangan Gen Z. Nah, makanya gue lebih milih untuk ngalihin waktu gue sama energi gue untuk belajar skill baru. Misalnya gue olahraga lah, atau gue melanjutkan kegiatan yang mendukung tujuan keuangan gue. Misalnya gue belajar tentang kripto, gue belajar tentang saham, gue belajar ada apa lagi sih, gimana sih cara menghasilkan uang. Misalnya lu bikin template di Canva, terus lu jual di link ID, atau lu buat ebook, atau misalnya produk digital lu terus lu jual di link ID, itu bisa juga lama-lama jadi uang lu, itu jadi cuan juga bisa lu. Dan gue udah jalanin ini selama 2 bulan, dan ya puji Tuhan gue dapat keuntungan yang cukup lumayan. Dan nanti gua taruh produk-produk gua dan link ID gua di kolom deskripsi ya. Kalau kalian tertarik, nanti kalian bisa klik aja link gua di bawah. Oke? Sip. Oke, yang keempat, investasi jangka panjang. Apa tuh investasi jangka panjang? Jadi investasi, misalnya kalian nabung Bitcoin mulai sekarang atau nabung emas mulai sekarang. Yang tadi gue bilang, Bitcoin diprediksi bisa mencapai 1 juta dolar di 2030. Jadi lebih baik mulai sekarang daripada mulai pas kalian udah umur 30-an. Karena lebih baik mulai awal tapi masih rendah daripada mulai telat tapi udah tinggi. Makanya karena gue masih umur 20-an, gue lebih memilih meresikokan semua uang dan kesempatan gue untuk gagal itu di investasi, tapi investasinya dengan resiko yang terukur. Karena gue nggak mau misalnya berspekulasi di altcoin, dan tiba-tiba hari ini naik besoknya turun karena gue lupa take profit. Ya gue nggak mau uang gue hilang seperti itu aja. Jadi gue lebih memilih sementara, karena gue pemula, gue lebih milih mainnya di Bitcoin atau emas saja saat ini, atau di saham seperti Nvidia atau Apple. Oke, jadi di video kali ini gue harap bisa membantu kalian semua ya. Semoga dengan delay gratification, dengan apa yang gue ajarkan hari ini, itu bisa bantu kalian semua. Kalau gue bisa, kalian semua pasti bisa. Dan doain gue 5 tahun lagi, target gue bisa pulang ke Indonesia for good. Gue pengen memulai bisnis gue sendiri, gue pengen punya rumah gue sendiri. Amin, gue bisa pulang ke Indonesia for good dan bisa berkumpul lagi dengan keluarga gue. Amin. Oke guys, jadi kalau kalian like video ini, semoga video ini bisa membantu banyak orang. Nggak cuma kalian, tapi juga keluarga kalian, saudara kalian. Kalau kalian suka video ini, kalian like, komen, subscribe di bawah. Nanti gue akan cantumin juga link ID gue supaya kalian bisa lihat produk-produk apa aja yang gue taruh di bawah. Oke, thank you guys. See you in the next video.